Naam. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah wa kullu martabatin laha arkanun fa arkanul islami khamsatun. Wa qala Syarih hafizahullah al-martabatul ula wa arkanuha. Rukun-rukun Islam ada 5 ya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang sudah kita hafal. Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Sedangkan yang lainnya baqiyatu khisalil Islam kata timmatil bunyan. Itu adalah pilarnya 5 tersebut da'aim. Adapun yang lainnya maka penyempurna. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Qala Syarih a'dhamu arkanil islami makna syahadati wa qaddama al-ahamma fal ahammu min arkanil islami fabada'a bi qatabiha wa hiya bi qutbiha fabada'a bi qutbiha wa hiya syahadatu wa makna syahadatu al-i'tiqadul jazim wa makna syahadati al-i'tiqadul jazimi al-i'tiqadul jazimu wa utliqu ala al-i'tiqadi lafzi syahadati libayani annahu la budda min al-i'tiqadil jazimi hatta ka'annaka tashahhadu alladhi tushahidu hatta ka'annaka tushahidu alladhi ta'taqiduhu walladhi ta'taqiduhu wa tushhidu bihi huwa alla ilaha illa huwa alla ilaha ma'budun bihaqqin illallahu wa ta'taqidu wa tushhidu anna Muhammadan Rasulullah arsalahu Allahu lin-nasi kaffatan basyiran wa nadhiran wa hadha aslun 'azimun 'alal muslimi ay ya'rifahu fa inna aslal islam alladhi yatamayyazu bihi ahlul imani min ahlil kuffari huwal imanu min ahlil kufri huwal imanu bil wahdaniyati war risalati wa huwa syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah aslu 'aqdi tauhidi wa itsbatihi huwa syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya mufatihul jannah wa hiya miftahul jannati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam miftahul jannati syahadatu alla ilaha illallah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah fa inna syahadata aslul miftahi was-salata wa baqiyatal arkani asnanuhu allati la yahsulu al-fathu illa biha ildakhulul jannati mawqufun alal miftahi wa asnanihi kila li wahab bin Munabbih rahimahullah alaysa la ilaha illallah miftahul jannah qala bala walakin laisa miftahun illa lahu asnanun fa in ji'ta bi miftahin lahu asnanun futiha laka wa illa lam yuftah laka. Ya, masyaallah. Qala al-mu'allif rahimahullah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang terbesar adalah syahadat. Apakah makna syahadat? Yaitu al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang tak lagi ada keraguan,
keyakinan yang mutlak. Hatta ka'annaka tusyahid alladzi ta'taqiduhu. Seakan-akan engkau menyaksikan apa yang engkau yakini tersebut. Syahadat apa la budda minan nutqi wal ilmi wal yakin. Syahadat tersebut, persaksian tersebut tentunya membutuhkan pengucapan berdasarkan ilmu dan berdasarkan keyakinan. La ilaha illallah. Ilah sebagaimana kita ketahui ilah bimakna ma'luh, ilah kitab maktub, bisa mabsut, firas, mafrush, ya. Fi'al ala wazni maf'al ala makna maf'ul, ya. Ilah maknanya adalah ma'luh, al-ma'bud. Jadi dari segi bahasa saja yang mengatakan la ilaha itu la khaliqa atau la qadir ala ikhtira, sudah salah. Dari segi bahasa saja salah. La ilaha fa'aliha ya'lahu abada ya'budu. Ilah al-ma'luh, al-ma'bud. La ma'buda illallah. Khabarnya dihilangkan. Khabarnya la ilaha haqqun atau la ilaha haqqin. Khabarnya bisa syibh jumlah bihaqqin. Atau haqqun, la ilaha haqqun. Dan banyak dalam bahasa Arab khabarnya la nafiyah lil jins ya'mal amala inna itu dibuang. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa alaika tahurun insyaallah. Kebanyakan dibuang. Bahkan ada yang melazimkan untuk dibuang khabarnya. La ilaha la ma'buda haqqun. Atau la ma'buda bihaqqin illallah. Dan engkau meyakini, engkau bersaksi anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus ke seluruh manusia. Basyirau wa nadhir. Maka wajib bagi umat yang Nabi Muhammad SAW diutus kepadanya untuk beriman. Setelah kedatangan Nabi Muhammad SAW wajib, ya, baik mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, bahkan sampai Nabi Musa alaihissalam pun, andai beliau masih hidup, tidak ada jalan kecuali mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. Andai Musa itu hidup, ma wasi'ahu illa tiba'i. Andai Musa alaihissalam itu masih hidup, maka dia juga akan mengikutiku. Dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya syahadat itu adalah inti daripada kunci tersebut. Sedangkan sholat, rukun Islam yang lainnya itu adalah asnanuhu, gigi-giginya, yang tidak mungkin dibuka kecuali dengannya. Maka membutuhkan kunci tersebut dan juga gigi-giginya. Maka ditanyakan kepada Wahab bin Munabbih, bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga? Maka beliau mengatakan, iya. Walakin laisa miftahun illa lahu asna. Akan tapi tidak ada kunci kecuali memiliki gigi-gigi, gerigi. Bila mana engkau datang dengan kunci yang memiliki gerigi yang pas tersebut, maka engkau akan bisa membukanya. Akan tapi bila mana tidak, maka tidak akan terbuka. Pada rukun-rukun Islam tersebut atau pada syarat-syaratnya, la ilaha illallah itu adalah gigi-giginya. Naam, Wasil. Qala syarih al-alaqatu baina syahadataini wa ju'ilat syahadatani ruknan wahidan wa lam tuj'al syahadatu alla ilaha illallah ruknan wa syahadatu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruknan tsaniyan li'anna hataini syahadataini asasun sihhatul a'mali asasu sihhatil a'mali wa qubuliha
إذ لا يقبل العمل ولا يكون صحيحا إلا بأمرين. أولا الإخلاص لله، ثانيا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا وجدت المتابعة تحققت شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الرسول مبلغ عن الله فالشهادة له بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله. فالثانية تكملة للأولى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ودين الإسلام مبني على أصلين وهما تحقيق الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والركن الثاني من أركان الإسلام إقام الصلاة، أي أداؤها في وقتها تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. والركن الثالث إيتاء الزكاة، أي أداء ما افترض الله على العبد من الزكاة. والركن الرابع صوم الشهر رمضان بالإمساك عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ممن يجب عليه الصيام. والركن الخامس يجب عليه الصيام ممن يجب عليه الصيام. والركن الخامس حج بيت الله الحرام، أي قصد بيت الله الحرام لأداء الشعيرة الحج. Nah, Insyaallah. Apa hubungan antara dua syahadat tersebut? Dan dua syahadat tersebut tidak bisa dipisahkan. Ruknan wahidan. Maka rukun yang pertama syahadat, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Ruknan wahidan, satu rukun, tidak dipisahkan. Karena kedua syahadat tersebut adalah asas sahnya amalan seseorang dan diterimanya amalan seseorang. Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ikhlas. Yang pertama al-ikhlas lillahi, dan yang kedua al-mutabah. Itu amalan yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana didapati keikhlasan, dia mengerjakan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin dia ada yang menyaksikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka telah terrealisasi syahadat la ilaha illallah. Dan bila mana didapati mutaba'ah, dia memperhatikan ibadahnya, kaifiyahnya, bagaimana jumlahnya, jenisnya, tata caranya, sebabnya, maka tahaqqaqat syahadatu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah terrealisasi syahadat anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya agama Islam dibangun di atas dua pokok, yaitu perealisasian tahqiq syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum Ramadan wa hajju baitillahil haram. Rukun Islam yang lainnya. Nah, wasil. Qala al-muallif rahimahullah fadalil syahadati qauluhu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi al-ayah. Qala syarih hafizahullah lamma dzakara al-musannifu rahimahullah arkanul islami syara'a fi dzikri dalili kulli ruknin faqala
Fadalilu dalilu syahadati alla ilaha illallah. Wa dalilu syahadati ay syahadati alla ilaha illallah. Qauluhu ta'ala syahidallah wa syahadatuhu subhanahu hiya a'zamu syahadatin fil wujudi. Qala subhanahu qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Wa syahida subhanahu ala ajalli mashhudin alaihi wa huwa ma syahida bihi ta'ala annahu la ilaha yastahiqqul ibadatu illahu subhanahu wal malaikatu syahidu bi annahu la ilaha illahu kama syahidallahu li nafsihi al muqaddisati bidzalika al muqaddasati bidzalika wa ulu ay ashabul ilmi syahidu bidzalika aidan faja'ala syahadatuhum min akbaril adillati wal barahini ala tauhidihi wa annahu yajibu ala al mukallafina qubulu hadhihi syahadati qubula hadhihi syahadati al adilati sadiqati wa hadha fihi a'zamu hasin ala talabil ilmi fa inna allaha dzakara syahadatahu wa syahadatal malaikati wa syahadata ahlil ilmi fa fi hadhihi syahadati raf'atun li ahlil ilmi haitsu syahidu ala ma syahida bihi rabbul alamin wa ayyu sana'in asyrafu min hadha sana'i alaihim wa ta'diluhum wa ja'luhum hujjatan ala man ankaraha dalun ala fadlil ilmi wal muradu bihi al ilmu syar'iyyu alladhi huwa nurul qulubi wa quwwatuha wa ghairuhu ilmu nisbi idafi wa ghairihi ilmu nisbi idafi imma ila umurin dunyawiyatin au ulumin hisabiyatin wa sina'iyatin au ghairi dhalika wa ahluhu laisu min ahli al-ilmi alladhi dzakarallahu syahadatahum fala yutlaqu hadzal ilmu illa 'ala al-ilmi syar'iyyi ad-dini qa'imun mansubun 'alal hali qa'iman mansubun 'alal hali bil qisti bil adli ay qa'iman bil adli fi jami'il ahwali la ilaha illahu ta'kidun lima sabaqa al azizu alladzi la yarama janabahu janabuhu azimatan wa kibriyaan al hakimu fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadarihi. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah fadalilu syahadati qawlu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi. Setelah penulis rahimahullah menyebutkan rukun-rukun Islam secara umum, kemudian beliau memulai daripada dalil setiap rukunnya. Yang pertama, dalilu syahadati alla ilaha illallah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, syahidallah. Dan kita ketahui tentunya bahwasannya syahadat Allah Subhanahu wa taala adalah seagung-agungnya syahadat yang ada. Qala ta'ala, qul ayyu syai'in akbaru syahadah qulillah. Dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi atas sesuatu yang paling mulia.
yaitu la ilaha illa hu, ya. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Kemudian siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikah. Demikian juga para malaikat. Sebagaimana Allah bersaksi. Kemudian siapa lagi? Wa ulul ilmi. Ya. Orang-orang yang diberikan kepada mereka ilmu. Mereka juga bersaksi annahu la ilaha illahu. Maka ini adalah di dalamnya terdapat motivasi, ya, untuk menuntut ilmu. Wa hadza fihi a'zamu hathin ala talabil ilmi. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan persaksiannya bersamaan dengan persaksian Allah bersamaan dengan persaksian malaikat dan juga persaksian mereka. Allah menyebutkan persaksian mereka yaitu para ahli ilmu dengan persaksian Allah, dengan persaksian para malaikat. Maka ini tentunya sebuah kemuliaan bagi ahlul ilmi. Motivasi bagi kita semuanya untuk menuntut ilmu. Dan mereka bersaksi pada sesuatu yang paling agung, yaitu la ilaha illallah. Wa ayyu thana'in asyraf min hadha thana'. Dan apakah ada pujian yang lebih mulia daripada pujian ini, rekomendasi ini. Mereka bersaksi tentunya mereka mendapatkan rekomendasi. Mereka orang-orang yang adil. Tentunya kalau tidak adil ya tidak diterima persaksiannya. Ini menunjukkan ketinggian derajat mereka, keadilan mereka. Motivasi bagi kita semuanya untuk menuntut ilmu. Qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim, wa ma'naha la ma'buda bihaqqin illallah. Dan tadi ahli ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i, ilmu agama, bukan ilmu dunia, ilmu matematika, keterampilan. Di ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, bila mana disebutkan fadilah, keutamaan menuntut ilmu, maka yang dimaksud adalah menuntut ilmu syar'i. Tidak mengapa bagi kita untuk menuntut belajar ilmu dunia, akan tetapi tidak boleh melalaikan ilmu syar'i, ilmu agama, karena itulah yang lebih penting. Ilmu dunianya tersebut ada manfaatnya, silahkan, tapi tidak boleh kemudian dia melalaikan ilmu agama. Karena fadilah, keutamaan yang terdapat dalam ayat, dalam hadis, itu adalah keutamaan bagi mereka-mereka yang mempelajari ilmu syar'i. Nah, masih lanjut nggak apa, Syekh Panji? Nah, satu lagi. Makna syahadatu alla ilaha illallah wa ma'naha ay wa makna kalimat tauhid la ilaha illallah la ma'buda yastahiqqul ibadati bihaqqin yastahiqqul ibadata bihaqqin wa yajibu ayyuta fi bayani maknaha bihadzal qaidi wa huwa kalimatu bihaqqin li'anal ma'budati min dunillahi katsiratun walakinnaha ma'budatun batilatun ka'ibadati ahlil quburi wal ashjari wal asnami. Qala subhanahu dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Fala ahada minhum yastahiqqul ibadata bal ibadatuhum batilatun wala yastahiqquha illallahu wahdah. Fallahu huwal ma'budu bihaqqin wa kullu ma'luhin siwallahi fa ilahiyatuhu abtalul batili wa hadha huwa ma'na la ilaha illallahu
nafyul ilahiyati an ghairillahi wa isbatuha lillahi wahdahu. Wa laysa ma'naha la mawjuda illallah aula yakhluqu wala Yakhluqu yarzuqu illallahu fa inna hadhil ma'ani la is li isbati tauhidir rububiyyati wala tusbitu wahdaniyatullahi wahdaniyatallahi alladhi huwa ifradullahi bi jami'i anwa'il ibadati alladhi ursilat ar-rusulu wa unzilatil kutubu fi taqririhi wa idahihi. Masyaallah. Makna syahadah alla ilaha illallah. Rukun Islam yang pertama tersebut, yang teragung tersebut, minal mu'sif, disayangkan betapa banyak daripada kaum muslimin yang belum memahaminya. Bahwasanya maknanya adalah la ma'buda, la ilaha illallah, la ma'buda yastahiqul ibadata bihaqqin illallah wahdahu. Qala ta'ala dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Inilah makna la ilaha illallah, ada dua rukun, penafian ketuhanan selain Allah dan penetapan bahwasanya yang berhak diibadahi dengan benar hanyalah Allah semata. Bukan maknanya la mawjuda illallah. Tidak ada yang mawjud kecuali Allah. Tidak ada yang menciptakan, yang memberikan rezeki kecuali Allah. Karena itu adalah makna-makna untuk menetapkan tauhid rububiyah. Tidak terkandung di dalamnya penetapan keesaan Allah dalam peribadahan. Jadi belumlah lengkap. Iya, Masya Allah ya, Syekh Panji. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. الآن دور Syekh Fajar. تفضل. Fajar. Fajarnya tiba-tiba live. Ya, ada gangguan. Gimana? Saya Panji meneruskan atau Wairuhu? Anak aja yang lanjut Ustaz. Nah, Masya Allah, Syekh dia tahu. Qala syarih al-musyrikuna kiruna bi tauhidir rububiyyati wa tauhidur rububiyyati qad aqarra bihi al-musyrikuna ka Abi Jahlin wa anrabihi kama qala ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absar ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله أي أنه الذي يفعل ذلك ولم ينازعوا فيه ولم تنعوا من الإقرار به بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية فقل أفلا تتقون أي الشرك به في عبادته فإنهم يعرفون معناها وأنها دلت على إفراد الله بالعبادة ولهذا
ankaru an yakuna Allahu wal ma'budu wahdahu li'annahum arafu madlulaha wa innal ilaha huwa alladzi ta'lahuhul qulubu wa tasmudu ilaihi bil hubbi wal khaufi war roja'i. Ya. Pada ini ya, orang-orang musyrik itu mengakui tauhid rububiyah. Jadi tidak dibenarkan tadi memaknai la ilaha illallah, la khaliq illallah atau la razik illallah. Karena orang-orang musyrik pun juga mengakuinya kalau dimaknai la ilaha illallah seperti itu. Seperti Abu Jahal dan yang semisalnya. Qala ta'ala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy, wa man yudabbirul amr, fa sayaquluna Allah." Mereka akan menjawab Allah. Yang mengerjakan itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengingkarinya, tidak menahan diri untuk tidak mengakui. Mereka mengakuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan pengakuan mereka terhadap rububiyah tersebut atas tauhid uluhiyah, tauhid ilahiyah. Pengakuan mereka yang seperti itu seharusnya menjadikan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Tapi ternyata tidak. Waliyadu billah. Faqul afala tattaqun. Tidakkah kalau demikian kalian itu takut untuk mengerjakan kesyirikan? Nah, Syekh Fajar Ustaz. Fajar yuwasil. Tafadhal. Qala syarih hafizahullah at-tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul. Fa-tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul huwa ifradur rabbi bit-ta'alluhi alladzi huwa kamalul dzulli wal khudu'i wal inqiyadi lahu ma'a kamalil mahabbati wal inabati wa bizulli Wa badlul juhdi. wa bazlul juhdi fi ta'atihi wa mardatihi wa isaru mahabbihi wa muraduhu ad-dini Wa muradihi ad-dini. ala mahabbatil abdi wa muradihi. Fahaza aslu da'watir rusuli alaihi wassalatu wassalam. Wa ilaihi da'awal umumi. Da'au al-umam. Da'aw al-umami. Wa huwa at-tauhidul ladzi la yaqbalu Allahu min ahadin dinan siwahu. La minal awwalina wa la minal akhirina. Wa huwa allazi amara bihi rusulahu alaihi wassalatu wassalam. Wa anzala bihi kutubahu. Wa da'a ilaihi ibadahu. Wa khalaqallahu al-jannata wan nara dara thawabi wal iqabi li ajlihi. Wa syara'a syara'i'a litakmilihi wa tahsilihi. Qala ibn Rajab rahimahullah. Wal ilahu huwa allazi yuta'u fala yu'sa haibatan lahu wa ijlalan wa mahabbatan wa khaufan wa raja'an wa tawakkulan alaihi wa sawalan wa su'alan minhu wa du'aan lahu fala yasluhu zalika kulluhu illa lillahi azza wa jalla. Faman asyraka makhluqan fi syai'in min hadhihi al-umur allati hiya min khasa'isil uluhiyati kana zalika Min khasa'isil ilahiyati. kana zalika dahan fi ikhlasihi fi qawli la ilaha illallah
ونقصا في توحيده وكان في من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وهذا كله من فروع الشرك. Nah, Masya Allah. At-tauhid alladhi ja'at bihi rusul. Tauhid yang datang dengannya para rasul, yaitu mengisahkan Allah dalam ibadah. Itu dengan kerendahan, ketundukan, disertai dengan kecintaan, inabah, mengerahkan seluruh kemampuan dalam ketaatan, dalam mencari ridho, menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengedepankan apa yang Allah cintai, apa yang Allah inginkan, daripada apa yang ia cintai, daripada apa yang ia inginkan. Itulah ya tauhid yang datang dengannya para rasul. Tahqiq la ilaha illallah. Maka barang siapa yang menyekutukan Allah dengan makhluknya dari sesuatu yang telah disebutkan tadi dalam ketaatan, dalam ketakutan, dalam pemuliaan, pengagungan, kecintaan, ketakutan, harap, tawakal, dan yang lain-lainnya ini, yang mana itu adalah termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal tersebut tentunya akan menodai keikhlasan daripada la ilaha illallah, mengurangi tauhid. Wa hadza kulluhu min furu'i syirk, dan semuanya itu adalah cabang-cabang daripada kesyirikan. Semakin dia merealisasikan la ilaha illallah dalam hal ketaatan, dalam hal pengagungan, maka tentunya dia semakin selamat ya. Karena hakikat kehidupan kita ya ini merealisasikan la ilaha illallah. Kalau seseorang itu menyusun rencana yang paling utama terdepan yaitu tahqiq perealisasian la ilaha illallah. Bagaimana menjadikan hanya Allah yang kita taati, hanya Allah yang kita agungkan, yang kita cintai. Tentunya itu semuanya berat, membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan bimbingan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih menaati makhluknya, kita masih menaati hawa nafsu kita, masih ada yang kita agungkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada yang kita takutkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal iyadu billah. Naam. Wasir siapa? Qala al-musannifu rahimahullah, la ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama la syarika lahu fi mulkihi. Qala syarih waffaqallahu waffaqahullah ruknan kalimat tauhidi. Nah, Wa kalimat itu tauhidi ruknani. Rukna kalimat tauhidi. Rukna kalimatit. Rukna. Dia mudhaf. Akhirnya mahdhuf nunnya. Rukna kalimat tauhidi. Wa kalimatut tauhidi la ilaha illallah tashtamilu ala amrayni huma ruknaha an-nafyu wal isbatu fala ilaha ma'naha nafiyan al-'abdu jami'a ma yu'badu min dunillahi minal quburi wal asjari wal ahjari wa ghairiha fal muwahhidu ya'taqidu wa yaqulu ana la a'budu ayya ma'budin illallah وهو الذي أعبده وحده ومعنى إلا الله أي مثبتا العبادة لله وحده
فلا أعبد أحدا غيره. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah la ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah illallah musbitan al-ibadata lillahi wahdah la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu laisa lahu syarikun fi mulki. Dua rukun kalimat tauhid. Nah, kita ulang-ulang ini. Maka seorang muwahhid berkeyakinan dan berucap ana la a'budu ayya ma'budin illallah. Aku tidak menyembah sesembahan apapun kecuali Allah. Wa huwa alladzi a'buduhu wahdah. Dialah Allah satu-satunya zat yang aku sembah. Nah, وهو الاحتجاج بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية وهو سبحانه لا شريك له في عبادته وألوهيته كما أنه عز وجل ليس له شريك في ملكه وربوبيته أي فكما أنه سبحانه المتفرد في ملك هذا الكون لا شريك له فيه فواجب أن يفرد في العبادة فإن من أظلم الظلم فإن من أظلم الظلم أن min يجعل adlamiz zulmi. من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا لله في العبادة تعالى الله وتقدس ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته فإن المشرك إذا أثبت الربوبية لله عز وجل لزمه من هذا أن يثبت له الألوهية فكيف نثبت بأنه هو المتفرد في الملك ولا نثبت له أنه المتفرد في الوحدانية ونصرف العبادة إلى غيره فتوحيد الربوبية هو الدال على توحيد الألوهية ومستلزم له ولهذا قال كما أنه ليس له شريك في ملكه فلا إله إلا الله اشتملت على أمرين هما ركناها النفي لا إله والإثبات إلا الله والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الإثبات المحض ليس بتوحيد فلا بد من الجمع بينهما. Al-ihtijaj berdalil dengan tauhid rububiyah atas tauhid uluhiyah. Kezaliman terbesar ya menjadikan makhluk yang mana dia itu bukan sekutu Allah dalam kerajaannya menjadi sekutu Allah dalam peribadatan. Apa pengaruhnya, apa fungsinya dia? La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, walaupun dia malaikat yang demikian dekat dengan Allah ataupun seorang rasul tetap tidak memiliki hak untuk diibadahi. Inna syirka la dzulmun adzim. Maka kesyirikan adalah kezaliman paling besar. Sebagaimana keadilan terbesar itu adalah tauhid, maka kezaliman yang paling zalim adalah waliyadzubillah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa nusbit bi annahu al-mutafarid fil mulk wa la nusbit lahu annahu al-mutafarid fil wahdaniyah. Bagaimana seseorang itu meyakini Allah yang mengatur alam semesta akan tetapi kok tidak mengisahkan Allah dalam peribadatan. Maka tauhid rububiyah itu menunjukkan tauhid uluhiyah. Mengharuskan. Kalau tauhid uluhiyah yatadhamman tauhid ar-rububiyah. Tauhid rububiyah mengharuskan seseorang untuk bertauhid uluhiyah.
Penafian secara mutlak itu bukan tauhid, sebagaimana penetapan secara mutlak itu pun juga bukan tauhid. Maka kedua-duanya dikumpulkan, yaitu an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah. Naam. Nah, syurutu kalimat tauhid. ولكلمة التوحيد ثمانية شروط يجب الإتيان بها مجتمعة مع النطق بها ومن أخل بشيء منها فقد أخل بدينه وهذا الشروط هي الأول العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي للجهل بمعانيها ومقتضياتها ومقتضياتها قال تعالى ومقتضياتها قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم وقال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه المسلم. الثاني اليقين بما دلت عليه والمنافي للشك بما تدل عليه بأن يكون قائلها مستقينا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فكيف إذا دخله الشك قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقينا بها قلبه فبشره بالجنة رواه مسلم. الثالث القبول للمدلولات ومقتضيات هذه الكلمة بقلبه ولسانه والمنافي للرد وقد قص الله علينا انتقامه ممن ردها وأباها كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون فكان سبب عذابهم هو استكبارهم عن قبول تلك الكلمة. الرابع الانقياد لمعانيها ومقتضياتها من الأوامر والنواهي المنافي للترك لما دلت عليه قال سبحانه ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله أي ينقاد وهو محسن موحد
فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه ابن أبي عاصم في السنة وهذا هو تمام الانقياد وغايته. الخامس تمام الانقياد وغايته. وغايته. نعم. الخامس الإخلاص في الإيمان بها وما تدل عليه المنافي للشرك كأحوال المرائين وغيرهم. قال سبحانه ألا لله الدين الخالص. وقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال سبحانه عن المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. السادس الصدق في اعتقادها في الباطن المنافي للكذب بما اعتقده فيها للكذب بما اعتقده فيها كحال المنافقين الذين يكذبون في اعتقادهم. قال تعالى لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال سبحانه فيمن أخل بها في من أخل بهذا الشرط ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. فاشترطا في إنجاء من قال هذه الكلمة من النار أن يقولها صدقا من قلبه فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب. السابع المحبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلته عليه ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها وبغض ما ناقص ذلك المنافية لضدها. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وإن خالفت هواه وبغض ما يبغضه ربه وإن مال إليه هواه.
qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Rawahu Ibnu Abi Asim fi sunnati. Al-kufru bima Mungkin siwallah. sampai situ dulu ya. Sampai situ. Saya Fajar. Mungkin sampai situ dulu, Pak. Insyaallah panjang ya tadi ya. Syarat-syarat kalimat tauhid. Tadilah kita singgung, kunci tersebut memiliki gigi-gigi. Kunci tersebut tak bermanfaat, tak bisa membuka kecuali giginya pas yang ada pada syarat-syarat kalimat ini. Walaupun mungkin sering berulang kali mungkin kita dengar, kita membaca, ini adalah perkara yang demikian penting ya. Kita memurojaah kembali tadi ucapan Wahab bin Munabbih ya. Demikian juga yang kita dapatkan dari Al-Hasan Al-Basri ketika meninggalnya istrinya Farozdak, seorang penyair yang masyhur. Maka Farozdak mengatakan kepada Al-Hasan Al-Basri, berkumpul pada hari ini khairun nas wa syarrun nas, berkumpul pada hari ini manusia terbaik yaitu engkau dan manusia terburuk yaitu saya. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, tidak, saya bukan manusia terbaik dan engkau pun juga bukan manusia yang terburuk. Ya. Maka Al-Hasan Al-Basri menanyakan kepadanya, apa yang sudah engkau persiapkan? Ya. Maka Farozdak mengatakan, saya sudah mempersiapkan la ilaha illallah semenjak 70 tahun. Kemudian diingatkan oleh Al-Hasan Al-Basri, iya, la ilaha illallah tersebut adalah kuncinya surga. Akan tapi dia ibarat tiang, yang mana tiang tersebut tidaklah kokoh tegak kecuali dengan ada tali-tali. Tali-tali tersebut adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Kaidahnya engkau perhatikan, wa iyyaka wa qadhf al-muhsanat. Hati-hatilah engkau dari menuduh zina para perempuan-perempuan yang suci. Karena betapa banyak penyair yang lidahnya tajam, lidahnya tidak dijaga. Diingatkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Syarat yang pertama yaitu adalah al-ilmu, yang menafikan kejahilan. Seseorang mengatakan la ilaha illallah dan dia mengetahui maknanya, konsekuensinya. Allah Ta'ala katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala ta'ala illa man syahida bil haq, yaitu bila ilaha illallah. Wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui dengan hati-hati mereka. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka dan mereka mengetahui maknanya. Maka mengapa Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah? Karena tahu maknanya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan bahagia. Tapi mereka tidak mau mengucapkan karena mereka paham, mengetahui maknanya. Kalau mereka mengatakannya, maka haruslah menafikan, mengingkari Tuhan-Tuhan mereka. Lata, Uzza. Maka mereka mengatakan, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad tidak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya satu Tuhan saja? Ini adalah perkara yang menakjubkan, yang mengherankan. Ya, mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, kita belajar tauhid ya. Kita murojaah kembali agar kita semakin paham makna la ilaha illallah. Dan kedua adalah yakin ya, yang menafikan keraguan-raguan. Ya, yakin dengan isinya, dengan fadilahnya. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu. Ya. Mereka tidak ragu-ragu.
Dan Nabi SAW mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tidaklah menjumpai Allah. Dengan keduanya, seseorang yang tidak ragu terhadap keduanya, kecuali dia akan masuk surga. Dan Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, barang siapa yang kau jumpai di belakang, di balik tembok ini yang bersaksi, la ilaha illallah secara yakin, dan dengan hatinya, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan surga. Yang kedua adalah al-yakin, al-ilmu, al-yakin, kemudian al-qabul, menerima maknanya, konsekuensinya. Allah Ta'ala katakan, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Akan tapi mereka mengatakan apa? Nenek moyang kami seperti ini dan kami meniru mereka, menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Ya, tidak mau menerima. Dan Allah Ta'ala katakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Bila mana dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Okay? Berarti tidak menerima. Adamul qabul. Dan yang keempat al-inqiyad. Kalau qabul itu asasnya, inqiyad itu cabangnya. Dia menerima maknanya, konsekuensi, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Allah Ta'ala katakan, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Wa qala ta'ala, wa man yuslim wajhahu ilallah, yaitu al-inqiyad, tunduk. Wa huwa muhsin, yaitu muwahhid. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan dikatakan dalam sebuah hadis ya, yang disahihkan oleh Imam An-Nawawi, akan tapi dikritisi oleh Ibnu Rajab, Syekh Albani, Syekh Abdullah bin Sa'ad, yaitu sabda Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Seperti Abu Thalib mengetahui, ya kan, akan tetapi tidak tunduk, tidak mau mengucapkan, tidak tunduk terhadap konsekuensinya. Dia harus mengingkari Tuhan-Tuhan selain Allah. Padahal dia mengatakan, wa inilah alam anna dina Muhammadin min khairi adnyanil bariyati dina. Dan aku mengetahui bahwasanya agamanya Muhammad ini adalah sebaik-baiknya agama. Dia mengetahui, akan tapi layan kot, tidak tunduk, tidak patuh terhadap konsekuensinya. Maka tidaklah bermanfaat. Kemudian yang kelima, ikhlas. Qala ta'ala ala lillahi dinul khalis. Wa qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala ta'ala qulillaha a'bud mukhlishan lahuddin. Maka tak bermanfaat ucapan syahadat orang-orang munafik. Allah Ta'ala katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar falan tajida lahum nasira illa ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Karena mereka mengucapkan tidak ikhlas. Dan Nabi SAW mengatakan, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat adalah yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hatinya, dari dalam dirinya. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam adalah as-sidq, jujur ya, antara lisan dan hatinya tersebut. Tak bermanfaat apa yang diucapkan oleh orang-orang munafik, karena mereka mengucapkannya tidak secara jujur, tidak secara ikhlas. Qala ta'ala wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Wa qala ta'ala wa minan nas may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin.
Ini ya, la yanfa', tidaklah bermanfaat sekedar mengucapkan tapi tidak disertai dengan hati. Artinya tidak mengikuti. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbah, mencintainya. Mencintai isinya, konsekuensinya, dan membenci hal-hal yang bertabrakan, berlawanan dengannya. Qala ta'ala wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Mungkin sampai situ dulu ya. 7 syarat: ilmu, yakinin, ikhlasun, sidq, mahabbah, wal qiyad, wal qabul. Insyaallah sanuwasil fil usbu' al-qadim fi asy-syarti ats-tsamin, di syarat yang ke-8 yaitu al-kufr. Mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup. Lama ini tadi ya, cukup larut. Biasanya jam 9 sudah selesai, atau jam 9 kurang. Mungkin ada tambahan, ada makna yang kurang jelas, atau ada pertanyaan? Bagaimana tidak ada, Syekh Liar? Naktafi bihadzal qadar. Insyaallah Ustaz, yaktafi. Nah, insyaallah. Jazakumullah khairan Syekh Panji wa Syekh Fajar wal ikhwan wal akhwat al-akharin. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.